Intellectual property rights atau biasa dikenal sebagai hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebuah karya atau penemuan yang dituangkan dari pemikiran seseorang yang dilindungi demi kepentingan pencipta tersebut. Tentunya, perlindungan ini dapat membangun sebuah negara dengan mendorong ekonomi suatu negara itu. Sebab, seseorang yang sudah mencurahkan waktu dan tenaganya dalam sebuah karya atau penemuan dapat dimanfaatkan demi peningkatan teknologi atau ekonomi yang mampu memajukan negara. Perlindungan tersebut dilimpahkan kepada siapapun yang membuat karya supaya karyanya tak akan digunakan oleh pihak-pihak dengan niat buruk. Menciptakan suatu dunia di mana manusia dapat bertumbuh bersama zaman dan saling berlomba menjadi yang terbaik dan terdepan dengan karya dan teknologi yang dibuahkan masing-masing negara. HKI menaungi dan melindungi berbagai macam hak seperti hak cipta, paten, merek, dan desain industri yang masing-masing berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia. Untuk pembahasan hak cipta adalah sebuah solusi terbaik untuk melindungi seorang pencipta atas karyanya. Menurut DJKI, hak cipta adalah perlindungan yang mencakup banyak bidang, seperti seni, pengetahuan, dan sastra. Keserakahan manusia yang menciptakan kebiasaan plagiarisme dan mengakui karya orang lain adalah sebuah kejadian yang sangat sering terjadi. Banyak sekali pencipta yang karyanya secara terang-terangan diakui oleh orang lain. Hal ini sudah menjadi masalah sejak abad 18, di mana dengan maraknya pencetakan dan penerbitan karya. Praktik pelanggaran hak cipta sudah dilakukan untuk waktu yang sangat lama, sehingga di era digital, kegiatan plagiarisme dan pencurian karya orang lain semakin mudah untuk dilakukan. Lahirlah Konvensi Bern, yang memberikan perlindungan kepada para pencipta di seluruh dunia yang bernama hak cipta. Dengan munculnya hak cipta, seluruh pencipta sebuah karya akan diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan karyanya, yang disebut sebagai hak eksklusif. Dengan adanya hak eksklusif, hanya pencipta itu sendiri yang bisa menggunakan karyanya. Sepanjang umur pencipta ditambah 70 tahun, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan karya tersebut. Hak cipta juga dapat diwariskan kepada generasinya apabila pencipta sudah meninggal dunia. Pemegang dari hak cipta terbagi menjadi 3 pihak. Pihak yang pertama adalah pencipta dari karya itu tersebut. Namun, hak cipta dapat dialihkan kepada pihak kedua, yaitu pihak yang ditunjuk. Dan apabila pencipta sudah meninggal, ia dapat mewariskan hak cipta kepada pihak ketiga, yaitu keturunannya yang menerima warisan tersebut. Tetapi, hak cipta yang telah dialihkan hanya bisa dialihkan kepada pihak lain oleh orang yang pertama kali diberikan hak cipta. Untuk mendaftarkan sebuah karya, pencipta dapat mendaftarkan karyanya secara online yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Pencipta harus menyertakan bukti yang cukup. Hak cipta membutuhkan waktu 7 hari untuk verifikasi, 14 hari untuk pendaftaran ke DJKI, dan 20 hari untuk memproses sertifikat. Dan proses ini membutuhkan biaya sebesar Rp200.000. Hak cipta mengandung 2 hak di dalamnya, yaitu hak moral dan juga hak ekonomi. Menurut Kompas.com, hak moral adalah sebuah hal yang melekat secara natural dan abadi kepada pencipta sebuah karya. Hak ini adalah sebuah perlindungan yang bertujuan untuk menghormati para pencipta. Hak moral diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 5 sampai Pasal 7. Dalam undang-undang, ada berbagai hak yang didapatkan oleh pencipta. Pencipta dapat mencantumkan namanya di dalam karya orisinilnya. Namun, pencipta dapat juga menggunakan nama samaran untuk melindungi privasi. Pencipta bisa dengan bebas mengubah karyanya dan dapat mempertahankan karyanya apabila ada yang mencoba untuk mengakui karya tersebut. Pencipta mampu menolak segala macam bentuk perubahan yang ingin dilakukan pihak lain terhadap karyanya. Dengan adanya hak ini, pencipta dapat dengan sadar menjaga reputasinya apabila karyanya dirusak dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak lain. Pencipta juga akan menerima hak untuk memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari karyanya, yang disebut sebagai hak ekonomi. Tentunya, seorang pencipta ingin terus berkarya, tetapi karya tersebut membutuhkan uang untuk produksi dan memotivasi pencipta untuk terus berkarya.
Pencipta yang mendapatkan hak ekonomi akan mendapatkan berbagai hal yang dapat dilakukan terhadap karyanya. Pencipta akan mendapatkan keuntungan dari penerbitan karyanya, dan karya yang dihasilkan dapat digandakan untuk mendapatkan untung lebih banyak. Pencipta juga memiliki kebebasan untuk membuat pertunjukan dari karyanya dan dapat menyewakan karya tersebut kepada pihak yang membayar. Pihak yang tidak memiliki hak ekonomi tidak akan bisa menggunakan, menggandakan, maupun mendistribusikan karya tanpa seizin pencipta. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak lain dapat berdampak buruk bagi pencipta dan juga pihak yang melanggar. Contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah memperbanyak dan memanfaatkan sebuah karya secara ilegal tanpa sepengetahuan dan izin pencipta. Secara finansial, tentunya pencipta akan sangat dirugikan dengan sebagian besar keuntungan akan diraup oleh pihak pelanggar. Reputasi pencipta akan memburuk karena dianggap bukan pencipta aslinya, dan akan semakin buruk apabila karyanya disalahgunakan. Berbagai dampak ini akan memiliki efek yang buruk terhadap mental pencipta. Pencipta akan mengalami demotivasi untuk terus berkarya. Pencipta akan semakin sulit untuk berkarya karena tidak akan memiliki dana yang cukup. Untuk mencegah terulangnya kegiatan pelanggaran ini, setiap pelanggar yang terbukti salah akan menerimakan sanksi. Pelanggar akan terancam mendapatkan hukuman penjara paling lama 5 tahun, atau pelanggar dapat membayar denda yang dapat mencapai 500 juta rupiah. Pelanggar juga akan menerima pembatasan konten, sehingga ia tidak dapat memanfaatkan karya ciptaan orang lain. Contoh pelanggaran hak cipta di Indonesia adalah kasus Warkopi dan Warkop DKI, di mana hak cipta milik Warkop DKI sudah dilanggar secara terang-terangan oleh Warkopi. Warkopi menggunakan nama yang sangat mirip dengan Warkop DKI. Mereka juga meniru penampilan dan juga konten dari Warkop DKI. Warkopi melakukan pelanggaran hak ekonomi karena mendapatkan uang dari siaran tersebut dan dapat terancam hukum 3 tahun atau denda 500 juta rupiah karena telah melanggar undang-undang hak cipta. Sehingga Warkop DKI memberikan solusi kepada Warkopi dengan cara mengganti nama dan mengubah konten mereka. Pelanggaran hak cipta adalah sebuah masalah serius yang sudah ada sejak lama. Semua dimulai karena ketakutan orang akan karyanya yang dapat dimanfaatkan orang lain tanpa seizin pencipta. Hak pencipta adalah sebuah perlindungan kepada para pencipta di seluruh dunia, mendapatkan hak moral dan juga hak ekonomi atas karya-karyanya. Dengan diaturnya Undang-Undang Hak Cipta, masalah plagiarisme dan pelanggaran diharapkan bisa menurun, memberikan sanksi berat kepada siapapun yang melakukan kegiatan ilegal tersebut. Hak yang berikutnya adalah merek. Merek adalah solusi yang paling mudah untuk mengenali segala hal yang diperjualbelikan di dunia ini. Menurut DJKI, merek adalah sebuah tanda yang ditampilkan secara grafis yang mengandung beberapa unsur seperti gambar, logo, nama, huruf, atau warna. Merek digunakan untuk dapat membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu orang atau perusahaan. Merek suatu barang atau jasa dapat menjadi jaminan kualitas barang tersebut, seperti merek KFC yang sudah menjadi jaminan rasa yang enak dan dapat dinikmati oleh orang dari kalangan manapun. Sehingga, dimanapun seseorang berada, mereka mampu dengan mudah mengenali merek KFC dan merasa nyaman untuk membelinya. Melihat keuntungan dan kekayaan yang didapatkan brand besar ini, banyak pihak tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja mengimitasi merek tersebut. Sehingga pada tahun 1891, muncullah kesepakatan Perjanjian Madrid yang membahas hak merek untuk mengatasi masalah tersebut. Pelanggaran hak merek adalah suatu masalah yang sering kali muncul. Contoh yang paling sering ditemukan adalah seperti pelesetan nama dan gambar suatu merek. Contohnya adalah seperti Kentucky Fried Chicken dan Kentucky Food Chicken. Pelanggaran hak merek ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik merek yang asli. Banyak sekali alasan atau suatu pihak melakukan pelanggaran hak merek. Alasan yang paling sering ditemui adalah karena brand yang diimitasi adalah brand yang terkenal. Maka, orang akan tertipu dan membeli produk imitasi tersebut. Sehingga, menggunakan ketenaran merek lain, merek imitasi tersebut juga akan banyak pembelinya.
Meskipun banyak masalah yang muncul saat adanya dua merek yang memiliki nama atau ide mirip, penjiplakan merek tersebut dilakukan sebagai jalan pintas apabila pihak tersebut tidak memiliki ide atau cara untuk mengembangkan usaha sendiri. Hak merek atau trademark adalah suatu hak eksklusif yang didapatkan kepada pembuat merek untuk bisa menggunakan merek dalam perdagangan. Dan hak eksklusif ini berlaku hanya kepada pemilik asli merek tersebut, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan atau bahkan meniru merek tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik asli. Berdasarkan DJKI, hak merek yang sudah terdaftar akan mendapat perlindungan selama 10 tahun setelah tanggal pemberian hak merek, yang nantinya dapat diperpanjang. Hak merek ini juga dapat dialihkan kepada orang lain melalui pengewarisan atau perjanjian. Sebagai permohon, kita dapat mendaftarkan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Dengan syarat, merek harus orisinil dan juga asli. Menurut Universitas Airlangga, hak merek membutuhkan waktu 7 hari untuk verifikasi, 10 hari untuk pendaftaran ke DJKI, 14 hari untuk bukti permohonan, dan 2 tahun untuk memproses sertifikat. Dan biaya pendaftarannya adalah Rp2.490.000. Menurut hukumku, pelanggaran hak merek dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki tujuan yang sama untuk meraup keuntungan orang lain. Jenis pelanggaran pertama yang umum adalah pemalsuan merek atau biasa disebut sebagai counterfeiting. Counterfeit atau lebih dikenal sebagai barang KW adalah menggunakan suatu merek yang mengimitasi merek yang sudah pernah terdaftar. Barang KW merugikan dua pihak, yaitu penjual dan juga pembeli. Penjual akan dirugikan karena konsumen yang akan membeli barang aslinya akan berkurang dan malah membeli barang KW. Pembeli akan lebih dirugikan karena membeli barang yang tidak asli dan tidak memiliki kualitas yang setingkat dengan barang aslinya. Jenis pelanggaran yang selanjutnya adalah menggunakan merek yang sama untuk menjual produk yang berbeda dengan merek aslinya atau lebih sering disebut dilusi. Contohnya adalah seperti menggunakan logo KFC untuk menjual boneka berbentuk ayam. Para pembeli akan mengira bahwa produk tersebut merupakan barang asli yang dikeluarkan brand terkenal tersebut, sehingga akan banyak orang yang tertipu dan membeli produk tersebut. Tentunya, hal ini akan merugikan pihak pembeli dan pemegang merek aslinya. Pelanggaran yang selanjutnya adalah menggunakan merek orang lain tanpa izin, di mana pihak pelanggar dapat mengiklankan produk tersebut sebagai barang asli, atau menggunakan merek orang lain untuk berdagang. Itikat buruk ini akan memberikan dampak yang buruk kepada pemegang merek asli, karena ketenaran mereka digunakan untuk mempromosikan hal lain secara tidak resmi. Hal ini dapat mencoreng reputasi yang telah dibangun oleh pemegang merek aslinya. Tentunya, melakukan pelanggaran terhadap hak merek orang lain akan membawakan sanksi terhadap pihak pelanggar. Sanksi ini diberikan supaya pelaku jera dan tidak melakukan tindakan tersebut untuk kedepannya. Hal ini juga menjaga reputasi dan memberikan untung kembali kepada pemegang merek aslinya. Sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ada 5 jenis, yaitu sanksi pertama, sanksi pidana di mana pelaku dapat diberikan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau membayar dengan sebesar 2 miliar rupiah. Sanksi kedua adalah sanksi perdata, di mana pemilik asli dapat mengajukan gugatan dan menerima ganti rugi dari pihak pelanggar. Sanksi ketiga adalah penyitaan seluruh barang yang melanggar hak merek. Barang tersebut akan dihentikan produksinya, supaya tidak ada distribusi selanjutnya. Kegiatan tersebut juga akan diberhentikan sebagai sanksi selanjutnya, supaya tidak ada kelanjutan kegiatan ilegal tersebut. Maka, merek yang melanggar hak merek akan dicabut, karena dapat merugikan merek-merek lainnya. Contoh nyata pelanggaran hak merek yang terkenal di Indonesia adalah kasus ayam geprek Bensu dan ayam geprek Bensu, di mana Ruben Onsu mendirikan bisnis bernama Geprek Bensu dan melarang PT Ayam Geprek Beni Sujono yang bernama Ayam Geprek Bensu. Ruben Onsu melarang Beni Sujono untuk menggunakan nama tersebut karena menggunakan nama Bensu
Meskipun kenyataannya adalah Bensu merupakan singkatan dari Beni Sujono dan sudah didaftarkan lebih duluan daripada Ruben Onsu. Sehingga DJKI dan Hakim menyatakan bahwa Beni Sujono adalah pemegang sah nama merek Bensu dan mengeluarkan surat penghapusan PT Ruben Onsu. Sehingga Ruben Onsu sampai sekarang mempersalahkan hal ini dan menyebut Beni Sujono meniru nama Ruben Onsu. Hak merek adalah suatu hak yang didapatkan seseorang di saat mereka menciptakan sebuah merek. Saat merek ini berhasil, akan banyak pihak yang berusaha meniru dan mengimitasi merek tersebut. Dengan adanya perlindungan hak cipta, pemilik asli akan mendapatkan perlindungan legal untuk terus menggunakan merek tersebut dan menuntut pihak peniru. Pihak yang mendaftarkan merek pertama kali akan memegang hak tersebut, dan tidak ada merek lain yang dapat didaftarkan apabila meniru atau mirip dengan merek aslinya. Semua negara tentunya terus menginginkan sebuah kemajuan, baik kemajuan dalam teknologi perang, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan kemajuan dalam cara meningkatkan pendapatan negara. Dengan kemajuan negara, kehidupan bermasyarakat juga akan meningkat secara positif. Untuk meningkatkan kemajuan negara, dibutuhkannya sebuah inovasi dalam banyak bidang, tetapi akan ada banyak pihak yang berusaha mencuri inovasi orang lain dan mengakui sebagai milik mereka. Hak ini dapat menghambat para inovator untuk menciptakan inovasi lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, diadakannya Konvensi Paris yang memastikan bahwa karya intelektual para investor akan dilindungi. Untuk melindungi para inventor, lahirnya hak paten. Dan pada 1989, Indonesia juga ikut serta membuat undang-undang yang melindungi invensi para penemu Indonesia. Menurut DJKI, hak paten adalah hak eksklusif yang diterima inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk waktu yang tertentu. Sebuah ide yang dibuat menjadi pemecah suatu masalah yang ada di bidang teknologi maupun medis. Hak paten terbagi menjadi dua jenis paten yang mempengaruhi berapa lama perlindungan atas invensi berlangsung. Pertama adalah paten biasa yang diberikan kepada invensi yang benar-benar baru dan dapat dimanfaatkan di dunia industri. Perlindungan terhadap paten biasa adalah selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Paten biasa harus memenuhi persyaratan penemuan. Paten biasa biasanya didahului oleh kegiatan riset dan melakukan pengembangan intensif dalam waktu yang lama. Contoh hak paten biasa yang seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari adalah seperti sistem pengenalan wajah, vaksin, dan sistem kecerdasan buatan. Invensi yang ditemukan merupakan sesuatu yang tak pernah dipikirkan sebelumnya dan tidak dapat dibayangkan. Tetapi, tidak semua penemuan bisa menjadi paten biasa. Paten biasa juga memiliki 3 tipe, yaitu desain seperti lengkukan HP iPhone, utility seperti memori, HP dan plant, yaitu sebuah rekayasa genetik tanaman yang dapat dijadikan obat atau manfaatan lainnya. Hak paten yang kedua adalah hak paten sederhana, sebuah hak yang diberikan kepada suatu penemuan yang merupakan pengembangan dari penemuan lain atau proses yang sudah ada sebelumnya. Penemuan ini memiliki manfaat untuk mempermudah atau membuat praktis suatu teknologi, sebuah produk atau alat yang lebih praktis daripada produk sebelumnya. Penemuan ini dapat digunakan dalam industri dan memudahkan kehidupan sehari-hari. Contoh dari penemuan paten sederhana adalah seperti desain keranjang yang lebih efisien dan memudahkan kegiatan berbelanja. Contoh lainnya adalah alat pengupas apel otomatis sehingga dapat menghindari bahaya dan otomatisasi. Inventor akan diberikan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Hak paten biasa maupun sederhana tidak bisa diperpanjang setelah masa perlindungan sudah selesai. Setelah itu, penemuan akan menjadi milik umum, yang berarti siapapun dapat memproduksi, menggunakan, menjual, dan memanfaatkan penemuan tanpa seizin atau sepengetahuan pemegang paten awal. Sebab, penemuan yang dipatenkan dapat membantu kemajuan sebuah negara, atau bahkan menyelamatkan hidup seseorang. Kehidupan bermasyarakat akan semakin mudah
karena penemuan bisa memudahkan bidang transportasi, industri, bahkan kehidupan sosial. Dan penemuan ini dapat diajukan kepada DJKI, baik secara online atau langsung. Hak paten membutuhkan 7 hari untuk verifikasi, 10 hari untuk pendaftaran, 14 hari untuk permohonan, dan 3 tahun untuk pemrosesan sertifikat. Membutuhkan biaya Rp200.000 untuk paten sederhana dan Rp800.000 untuk paten biasa. Tidak semua penemuan dapat mendapatkan perlindungan dari hak paten, karena ada syarat yang harus dipenuhi. Penemuan yang diajukan harus benar-benar baru dan tidak pernah ada sebelumnya. Penemuan yang diajukan harus tidak bisa ditebak cara penggunaannya oleh orang yang awam. Penemuan harus dapat bisa dimanfaatkan di dunia industri, dan penemuan tidak boleh sebuah teori murni seperti ilmu matematika atau hanya sebuah teori tanpa bukti. Teknik bedah medis juga tidak bisa dipatenkan karena menyangkut keberlangsungan hidup seseorang. Sesuatu yang membahayakan ketertiban umum seperti bom atom juga tidak dapat dipatenkan. Melakukan pelanggaran hak paten tidak hanya merugikan para inventor, tetapi juga merugikan negara. Dengan dicurinya penemuan seseorang, penemuan yang seharusnya dapat mengubah dunia medis yang menyelamatkan nyawa orang lain bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini juga dapat memunculkan persaingan antara para penemu di pasar. Ekonomi negara juga bisa terhambat karena inovasi para inventor yang dapat memajukan negara malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Para inventor juga akan kehilangan uang yang seharusnya ia dapatkan. Hal ini dapat mengurangi motivasi para inventor. Penyalahgunaan suatu penemuan akan merusak reputasi seorang inventor karena penemuannya digunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Dalam pasal 16 UU Paten, siapapun yang melakukan pelanggaran akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling besar Rp250 juta. Meskipun ada sanksi yang dapat diberikan apabila melanggar hak paten, masih sering terjadinya kasus pelanggaran hak paten. Contohnya adalah hal yang terjadi kepada perusahaan besar saat Nippon Steel menuduh Toyota menggunakan lapisan lembaran baja yang telah dipatenkan oleh Nippon Steel. Nippon Steel menuntut ganti rugi sebesar Rp2,4 triliun. Tetapi, Toyota terus menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran paten apapun. Meski itu, Nippon Steel mengambil jalur hukum karena menyatakan bahwa hak patennya sudah dilanggar. Tetapi Nippon Steel menghentikan tuntutan kepada Toyota dan memperkuat kerjasama mereka. Nippon Steel sekarang memasok baja khusus kepada Toyota. Sebuah negara yang penuh dengan penemuan tentunya akan meningkatkan kemajuan sebuah negara. Tetapi, kemajuan tersebut dapat terhambat oleh pihak-pihak yang menginginkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Perlindungan yang didapatkan dari hak paten dapat mendukung kemajuan negara, karena para penemu tidak akan takut untuk mengembangkan ide mereka. Penemuan yang dapat mengubah dunia medis, transportasi maupun bidang ekonomi, memberikan manfaat bagi sesama, dan sekaligus mendapatkan keuntungan sebagai penemu. Berbeda dengan hak cipta, ketika sebuah karya desain digunakan dalam produk, maka hal tersebut sudah disebut sebagai desain industri. Desain industri adalah sebuah karya visual baik 3 dimensi maupun 2 dimensi yang memberikan kesan estetik kepada sebuah produk. Dan produk ini harus bisa diproduksi secara massal, dalam jumlah besar, atau memiliki kegunaan yang praktis. Untuk melindungi karya desain industri tersebut, pada konvensi Den Haag, dibentuklah perlindungan eksklusif yang diberikan kepada para pendesain. Tetapi, pada konvensi ini, Indonesia tidak ikut serta, sehingga rakyat Indonesia tidak bisa mendaftarkan desain industri mereka melalui DJKI seperti hak-hak lainnya. Menurut website Kontrak Hukum, siapapun yang pertama mendaftarkan desain industri mereka akan mendapatkan hak eksklusif akan desain industri mereka. Dan dengan perlindungan tersebut, maka siapapun yang berusaha menggunakan atau meniru desain grafis tersebut akan mendapatkan sanksi. Pihak manapun yang tidak memiliki hak tidak akan memanfaatkan desain tersebut demi kepentingan sendiri seperti penjualan atau pengedaran tanpa persetujuan pemegang hak. Perlindungan ini bisa muncul karena banyaknya tindakan kecurangan yang sangat merugikan para pendesain orisinil sebuah desain industri. Menurut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Desain industri adalah sebuah cabang yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan desain produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah desain yang digunakan di barang sehari-hari yang dapat diproduksi secara massal. Dan desain tersebut harus memiliki konsistensi, di mana dalam sebuah produk desain tersebut harus memiliki bentuk yang sama persis. Menurut UU nomor 31 tahun 2000, desain industri adalah sebuah kreasi yang berbentuk dan memiliki warna atau garis, serta berbentuk 3 atau 2 dimensi, dan kreasi tersebut harus memiliki kesan estetis dan dapat dipakai dalam sebuah produk. Dalam UU perlindungan dibagi menjadi 3, yaitu visible, yaitu desain yang dapat dilihat dengan mata, appearance, yaitu menunjukkan produk berbeda dengan yang lainnya, non-technical aspect, di mana hanya melindungi aspek estetika dan bukan produknya, dan embodiment in utilitarian article, yang memiliki arti dapat diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan. Hak perlindungan yang diberikan kepada pendesain adalah seperti berikut. Perlindungan hukum di mana desain milik pendesain tidak bisa diimitasi atau dipalsukan tanpa seizin pendesain, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan desain tersebut secara semena-mena. Para pendesain tentunya juga berperan besar dalam mendorong kemajuan ekonomi negara, di mana dengan desain tersebut dapat menarik perhatian konsumen antar negara maupun yang berada dalam negara. Perlindungan yang diberikan oleh hak desain industri memainkan peran besar dalam mendorong motivasi para pendesain untuk menciptakan desain lainnya, karena memiliki rasa tenang karena tidak akan ada yang mencuri desain mereka. Mereka juga akan mendapatkan keuntungan 100%, sehingga dengan uang tersebut mereka dapat lebih banyak berkarya. Apabila desain tersebut dihargai mahal dan berhasil, maka ekonomi pendesain juga akan membaik dan terjamin, sehingga akan menarik lebih banyak lagi peminat pembuat desain yang nantinya akan lebih lagi mendorong ekonomi negara. Contoh-contoh dari desain industri adalah seperti user interface, di mana desain ini bisa menjadi ciri khas suatu website atau aplikasi. Desain tersebut juga menjadi poin penting, di mana pengguna dapat menggunakan UI dengan baik, atau karena bentuknya, pengguna dapat lebih tertarik menggunakan aplikasi tersebut. Contoh lainnya yang sering kita temukan adalah bentuk iPhone, di mana setiap lengkukan dan penempatan kamera menjadi ciri khas bagi Apple. Dan pengguna juga akan tertarik menggunakan iPhone karena desainnya yang bagus dan nyaman untuk digunakan. Tentunya, desain industri iPhone telah dilindungi dan tidak bisa diimitasi atau digunakan oleh kompetitor lainnya. Menurut peneliti, bila ada pihak yang dengan sengaja menggunakan desain industri seseorang tanpa izin, maka ia dapat dituntut secara pidana sebesar 300 juta rupiah atau hukuman penjara selama 4 tahun. Contoh pelanggaran yang dapat dilakukan adalah seperti tanpa izin menggunakan desain tersebut dalam produk miliknya, atau menggunakan desain yang mirip dan menjualnya untuk mengambil keuntungan dari desain yang sudah terkenal. Dengan adanya hukum ini, tindakan ilegal ini diharapkan semakin menurun. Hak desain industri terbilang masih belum kokoh, karena belum ada pembaharuan dan masih menggunakan UU tahun 2000, di mana syarat dan ketentuan desain yang baru masih belum jelas dan masih banyak lubang di mana orang bisa melakukan kecurangan seperti mendaftarkan desain yang mirip dan hanya dibedakan sedikit. Desain yang dianggap sah juga adalah desain yang pertama kali didaftarkan, meskipun ini dilakukan oleh orang lain yang mencuri desain tersebut. Dan desain yang sudah diupload ke sosial media akan terhitung tidak baru dan tidak dapat didaftarkan. Pengajuan hak desain industri sayangnya tidak dapat dilakukan melalui DJKI karena Indonesia tidak mengikuti konvensi yang diadakan di luar negeri. Permohonan dibagi menjadi 2, yaitu 1 desain, di mana desain didaftarkan secara keseluruhan atau sebuah bagian dari suatu produk. Dan yang kedua adalah 1 set atau keseluruhan seperti motif tempat makanan yang disatukan atau set sendok dan garpu. Perlindungan yang diberikan hanya 10 tahun untuk mendorong inovasi para pendesain dan mendorong mereka untuk terus berkarya. Contoh pelanggaran yang terjadi adalah pencurian desain industri kaca helm, di mana Gunawan menggunakan desain helm milik Bogo, milik Tony. Desain Tony sudah terdaftar lebih dahulu dan sudah diakui oleh perusahaan besar di Malaysia. Karena tindakan pencurian desain oleh Gunawan, maka Tony mengalami kerugian sebesar 700 juta rupiah.
Tony akhirnya menggugat Gunawan ke Pengadilan Negeri Bogor dan Gunawan dinyatakan bersalah dan divonis penjara selama 1 tahun. Menurut saya, IPA atau HKI adalah sebuah ilmu yang sangat penting bagi mahasiswa seperti saya. Lebih lagi, sebagai mahasiswa film, tentunya akan banyak berkarya dan menghasilkan berbagai macam karya seperti desain, film, maupun musik yang digunakan di dalam film. Dengan adanya IPR, wawasan saya lebih terbuka dan saya mampu memahami apa saja perlindungan yang didapatkan apabila mengajukan pendaftaran karya saya. Saya juga menjadi lebih berhati-hati apabila ingin berkarya menggunakan inspirasi atau desain milik orang lain. IPR mengajarkan saya untuk tidak bermain-main dalam berkarya dan menaruh perhatian lebih terhadap setiap karya yang saya hasilkan. Untuk dapat mendapatkan manfaat maksimal, baik secara ekonomi atau reputasi, saya juga jadi lebih tahu hukum dan sanksi yang bisa saya dapatkan atau berikan kepada orang yang melanggar hak saya sebagai pemegang hak eksklusif karya saya. Menurut saya, IPR adalah salah satu pengetahuan umum yang seringkali terlewat oleh masyarakat umum. Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang berkarya tanpa mengetahui hak eksklusif yang bisa didapatkan dari karya mereka. Dan banyak sekali orang yang lalai dan tidak mendaftarkan karya mereka sehingga karya mereka dapat dieksploitasi pihak yang tidak baik. Terima kasih sudah mendengarkan.